Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Gunawan, mahasiswa IAIN Bone, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok keempat. Nah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait dengan penelitian saya, yaitu tentang efektivitas manajemen konflik dalam meningkatkan kinerja guru BK di SMP Negeri 4 Bone. Oke, langsung saja, yaitu manajemen konflik merupakan proses mengidentifikasi dan menangani konflik secara bijaksana, adil, dan efisien dengan 3 bentuk metode pengelolaan konflik, yaitu stimulasi konflik, pengurangan atau pendekatan konflik, dan penyelesaian konflik. Dan terkait dengan peningkatan kinerja guru mempunyai kedudukan yang terpenting dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang nantinya akan berefek kepada mutu lulusan dan akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sejalan dengan guru BK dalam melaksanakan tugas profesional, yakni memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik, kepadanya berhak mendapatkan imbalan yang layak sebagai penghargaan atas kerja profesionalnya. Langsung saja, yaitu di sini saya akan membahas terkait dengan hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas manajemen konflik dalam meningkatkan kinerja guru BK di SMP Negeri 4 Bone berjalan dengan baik dalam diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penerapan manajemen konflik. Penerapan manajemen konflik dalam memecahkan masalah yaitu kepala sekolah berpendapat ia menerapkan. Selanjutnya yaitu dari guru BK menerapkan pemecahan masalah dapat dilakukan dengan cepat dengan diterapkannya manajemen konflik. Dan guru mata pelajaran yang saya wawancarai mengatakan juga hal yang demikian, yaitu menerapkan karena dibutuhkan beberapa tahap terlebih dahulu sebelum memecahkan konflik tersebut, yaitu mengetahui apa penyebab dan solusi apa yang tepat untuk dilakukan. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa penerapan manajemen konflik telah dilakukan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Yang kedua yaitu cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu konflik, baik itu internal maupun eksternal. Disampaikan oleh kepala sekolah, jawabannya yaitu dengan diterapkannya aturan yang dapat mencegah terjadinya konflik seperti menghargai, toleransi, dan sebagainya. Disampaikan juga oleh guru BK, selalu menanamkan sikap saling menghargai di antara teman, memupuk rasa persaudaraan antar peserta didik, menjalin keakraban baik antar peserta didik maupun guru dengan peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa cara pencegahan konflik sudah dilakukan oleh semua guru dan tenaga pendidikan guna membantu peserta didik dalam mencegah terjadinya konflik. Yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati antar peserta didik dan cara meningkatkan kreativitas peserta didik. Kepala sekolah berpendapat yaitu dengan cara memberikan contoh yang dilakukan oleh guru yang diharapkan para peserta didik dapat meniru sikap saling menghormati antar sesama serta terkait dengan meningkatkan kreativitas peserta didik, yaitu dengan memberikan ruang peserta didik untuk dapat mengekspresikan tentang apa yang ingin dia lakukan. Guru BK juga berpendapat yaitu menanamkan dan melakukan pembiasaan sikap saling menghormati di kalangan peserta didik dan membuka peluang kepada mereka untuk melakukan pengembangan diri. Berdasarkan hasil penelitian saya, yaitu observasi bahwa untuk menumbuhkan sikap saling menghormati peserta didik dan cara meningkatkan kreativitas dilakukan dengan baik, yang dimana peserta didik pada proses pembelajaran saling menghormati ketika ada perbedaan pendapat dan kreativitas dapat dilihat juga pada banyaknya hasil karya yang dihasilkan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian suatu konflik. Guru BK berpendapat yaitu menelusuri penyebab terjadinya konflik, mengevaluasi tingkat permasalahan, dan melakukan mediasi. Dan guru mata pelajaran yang saya wawancarai juga berpendapat yaitu
panggil peserta didik yang bersangkutan untuk mengetahui akar permasalahan. Setelah itu dipanggil orang tua yang bersangkutan untuk membicarakan tentang langkah apa yang harus ditempuh sampai pada tahap terselesainya konflik tersebut. Tapi sebelum diadakan pemanggilan tersebut, pemanggilan orang tua, wali kelas peserta didik terlebih dahulu yang menyelesaikan. Apabila belum terpecahkan diambil alih oleh guru BK. Setelah itu apabila belum ada perkembangan, barulah diadakan pemanggilan orang tua peserta didik yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian suatu konflik guru BK telah melaksanakan dengan baik dibantu oleh guru-guru di sekolah ini. Selanjutnya, di dalam sekolah ini siapa yang biasanya menimbulkan suatu konflik? Kepala sekolah berpendapat yaitu yang paling umum itu biasanya ditimbulkan oleh peserta didik, karena namanya juga anak-anak, tentunya konflik sangat biasa terjadi. Ada pula guru, terkadang ada konflik pribadi, akan tetapi itu sangat jarang terjadi, bahkan sudah lama tidak terjadi lagi. Guru BK juga berpendapat yaitu peserta didik. Seperti sekolah-sekolah lain, para peserta didiknya sering menimbulkan konflik yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa yang sering menimbulkan suatu konflik yaitu peserta didik, seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah dan guru BK. Yang selanjutnya yaitu setelah terjadinya konflik, ada motivasi tersendiri yang muncul untuk tidak mengulangi kembali atau menjadi lebih baik. Guru BK berpendapat, iya, adanya kesadaran para peserta didik ketika telah diberikan pengarahan. Guru mata pelajaran juga berpendapat yaitu setelah dilakukan langkah-langkah tadi, peserta didik sadar diri dan mengerti akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa setelah terjadinya konflik ada motivasi yang muncul untuk tidak mengulangi kembali, sudah baik dan sesuai dengan apa yang dikatakan guru BK dan guru mata pelajaran, yang dimana peserta didik menyadari kesalahannya dan takut untuk mengulangi kembali. Selanjutnya yaitu efektifnya manajemen konflik dalam menyelesaikan suatu konflik. Kepala sekolah berpendapat yaitu sangat efektif, karena dengan adanya manajemen konflik kita dapat menyelesaikan dengan cepat konflik yang dihadapi. Guru BK juga berpendapat cukup efektif karena dengan adanya manajemen konflik maka setiap permasalahan atau konflik yang ada akan mudah untuk ditangani dan diselesaikan. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa efektifnya manajemen konflik dalam menyelesaikan suatu konflik sangat efektif ketika manajemen konflik diterapkan karena terbantunya secara baik dan mempermudah pada penyelesaian masalah. Selanjutnya yaitu di sekolah ini apakah hanya memilih konflik internal atau konflik eksternal? Guru BK berpendapat yaitu kebanyakan konflik internal, pernah ada juga konflik eksternal. Begitu pula disampaikan oleh guru mata pelajaran, pernah ada konflik eksternal tapi itu sudah lama sekali terjadi. Konflik eksternal yang sering terjadi itu konflik antar peserta didik kita dengan peserta didik sekolah lain. Tapi untuk sekarang yang sering terjadi yaitu konflik internal. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa sekolah ini tidak hanya terjadi konflik internal, akan tetapi juga terjadi konflik eksternal yang melibatkan peserta didik sekolah SMP 4 dengan peserta didik sekolah lain, yang dimana disebabkan hanya seorang individu saja dan berlanjut sampai melibatkan nama sekolah. Yang selanjutnya yaitu setelah menerapkan manajemen konflik di sekolah ini timbul perubahan yang signifikan atau tidak. Kepala sekolah berpendapat yaitu tentu adanya perubahan yang sangat signifikan, yang dimana perbandingan dengan konflik yang diselesaikan tanpa adanya manajemen terlebih dahulu itu sangat lama diselesaikan, berbeda dengan konflik yang dilaksanakan manajemen konflik terlebih dahulu, yang dimana akan secara cepat dan mudah karena telah mengetahui langkah-langkah apa yang harus ditempuh sampai pada tahap tidak akan terjadinya kembali konflik tersebut. Guru BK juga berpendapat cukup signifikan adanya perubahan setelah diterapkannya manajemen konflik dalam memecahkan suatu konflik yang terjadi, yaitu membantu kinerja guru BK itu sendiri yang memecahkan suatu konflik. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa diterapkan manajemen konflik timbul perubahan yang signifikan, dilihat dari tingkah laku peserta didik yang saling bekerja sama dan saling menghargai serta berkurangnya konflik yang terjadi pada sekolah ini. Beralih ke selanjutnya yaitu pada variabel kedua, peningkatan kinerja guru BK.
Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan peserta didik terhadap pelayanan BK. Kepala sekolah berpendapat yaitu diadakannya ruang BK yang memadai yang dimana sebelumnya sempit menjadi luas dalam pelayanan peserta didik. Guru BK juga berpendapat yaitu menerima semua keluhan peserta didik dan berusaha memberikan solusi terkait dengan konflik yang dialami oleh peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa pemenuhan kebutuhan peserta didik terhadap pelayanan BK sangat baik dengan adanya ruangan BK yang memadai dan berada di tempat yang mudah dijangkau pula serta diisi oleh orang berkompeten pada BK itu sendiri yang telah menempuh pendidikan yang sesuai. Yang kedua yaitu pelayanan dengan memanfaatkan teknologi. Kepala sekolah berpendapat yaitu untuk sekarang masih berusaha mengadakan kebutuhan perangkat-perangkat teknologi untuk digunakan di ruang BK untuk menunjang pekerjaan guru BK. Guru BK juga berpendapat yaitu terkait pelayanan penggunaan teknologi telah diadakan akan tetapi hanya sebatas menggunakan HP. Belum adanya alat teknologi yang lebih besar atau memadai untuk memberikan pelayanan peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa pelayanan BK menggunakan teknologi telah dilakukan akan tetapi masih terbatas teknologi yang dipakai jadi pelayanan yang diberikan belum maksimal dan terkait juga penyimpanan data-data peserta didik masih manual. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah atau konflik siswa. Peran guru BK apakah sangat berpengaruh? Guru BK berpendapat yaitu sangat berpengaruh karena ketika ada konflik, orang yang ditunjuk pertama yaitu guru BK untuk menyelesaikan konflik tersebut. Guru mata pelajaran juga berpendapat yaitu berpengaruh sekali peran guru BK ketika adanya konflik. Ketika ada konflik, guru BK yang dijadikan ujung tombak untuk menyelesaikan konflik yang ada dengan pemberian solusi dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa guru BK sangat berpengaruh dalam pemecahan masalah karena dia yang diharapkan dan sudah banyak masalah yang diselesaikan yang dimana guru BK sudah berpengalaman. Dan selanjutnya itu guru BK hanya dilihat apakah hanya dilihat dalam memecahkan suatu konflik. Yaitu guru BK berpendapat tidak. Selain dari itu banyak hal yang bisa dilakukan yaitu contohnya membantu perumusan tata tertib atau aturan yang mengikat peserta didik maupun guru lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa guru BK tidak hanya dilihat dari memecahkan masalah konflik saja akan tetapi juga terlibat beberapa kegiatan. Contohnya yang saya lihat yaitu ikut serta dalam menyukseskan kegiatan PPDB. Yang terakhir yaitu faktor-faktor apa yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru BK. Yaitu dijawab langsung oleh kepala sekolah. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja guru BK yaitu menerima kehadiran guru BK lain, memberikan tugas yang sesuai dengan bidangnya, melakukan pembinaan baik bersifat administrasi maupun karir guru BK, memberi kesempatan pada guru BK untuk mengikuti pelatihan baik yang dilaksanakan di sekolah maupun kabupaten, bahkan provinsi serta tingkat nasional, memberikan reward ketika kinerja guru BK meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan saya bahwa faktor-faktor yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru BK telah dilakukan secara menyeluruh yaitu telah melakukan upaya-upaya yang semaksimal mungkin agar kualitas kinerja guru BK di SMP 4 Bone. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu efektivitas manajemen konflik di SMP 4 Bone sudah dilaksanakan dengan baik yang bisa dilihat dari kerjasama dari beberapa pihak yang membantu dalam penyelesaian masalah baik itu internal maupun eksternal, dan konflik yang terjadi antara siswa telah diselesaikan dengan baik dan seksama mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan konflik yang dialami. Terkait peningkatan kinerja guru BK kurang maksimal yang dapat dilihat dari kurangnya dukungan dari sekolah, contohnya terkait dengan pemanfaatan teknologi yang masih minim, yang dimana pengumpulan data dan pencatatan masih dilakukan secara manual. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.